Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu untuk Nopi mewawancarai Bapak demi melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini hanya untuk pembelajaran Nopi saja Pak. Nopi ingin menelaah bagaimana cara Bapak mengambil keputusan dalam permasalahan yang ada di sekolah kita selama ini. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dilema etika itu ada dua, yaitu kasusnya ada dua kalau di sekolah kita, yaitu antara dilema etika yang berdasarkan antara benar dan benar, dan bujukan moral yang berdasarkan dia pada benar atau salah. Ini kita lakukan kalau yang sukar berarti kita benar. Kalau yang masalah yang ringan kita selesaikan dalam waktu yang tepat, yang singkat. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Intinya apapun yang keputusan yang Bapak ambil itu sama-sama benar Bapak, tapi dalam suatu waktu harus diputuskan mana yang terlebih dahulu didahulukan, seperti itu Bapak. Menurut Bapak, selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikir dampak jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya kita duduk bermusyawarah dengan guru-guru semua, kita ambil satu keputusan yang tepat, baru kita selesaikan bersama. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang didukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Setelah Bapak melakukan pengambilan keputusan dengan cara melakukan analisis kasus, melihat siapa yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan dengan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Bapak, mengenali bahwa yang nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang benar, pengujian yang benar atau salah, pengujian
paradigma benar lawan benar itu kita laksanakan bersama-sama. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada di sekolah kita, Bapak? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi, jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Ya. Apakah ada sebuah jangka waktu atau jadwal tertentu dalam Bapak menyelesaikan suatu kasus, atau Bapak memutuskan keputusan tersebut saat itu juga, atau Bapak tunda dulu dan Bapak mencari sumber-sumber yang dapat mendukung suatu keputusan Bapak? Kalau masalah yang bersifat ringan itu kita laksanakan secara langsung atau diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Iya. Selain itu, selain jangka waktu, adakah faktor-faktor atau sumber-sumber yang dapat mendukung keputusan Bapak? Ada seorang CGP yang berperan aktif di sekolah yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Ya, berarti CGP tersebut membantu Bapak untuk menemukan suatu keputusan. Selain CGP tersebut ada lagi Pak sumber lain? Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika. Yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutkan sebagai merdeka belajar. Oke Bapak, ini di luar konteks ya Pak, nggak ada di ini di luar konteks pembicaraan kita tadi. Bapak telah berapa lama menjadi kepala sekolah? Kalau di SD ini kita 4 tahun. Sebelumnya dari SD yang masa kerja lain Bapak? Masa kerja udah 30 tahun. Berarti menjadi kepala sekolah atau udah 2 tahun ini, atau udah lebih dari 2 tahun, atau di sekolah-sekolah sebelumnya? Semenjak saya diangkat kepala sekolah yaitu pada tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih ada 18 tahun Pak ya. Jadi bisa dianggap senior ini Bapak di bidang kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Banyak nih ilmu yang bisa Bapak sharing kepada saya agar saya nantinya selesai pendidikan dapat menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bijaksana. Tentunya dalam menjadi pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan suatu keputusan, baik itu benar atau salah atau lawan benar, bagaimana prinsip Bapak meyakinkan diri Bapak dalam mengambil suatu keputusan itu ini yang terbaik, dan Bapak tidak ragu begitu sampai ke rumah. Kan kadang kita sudah mengambil keputusan nih Pak, sampai ke rumah setelah ditimbang, setelah duduk merenung, kayaknya keputusan tadi itu kurang tepat, seharusnya saya memutuskan yang seperti ini, tapi kenapa tadi memutuskan seperti itu, timbul rasa penyesalan seperti itu. Itu tidak memungkiri karena itu manusiawi Pak ya kan? Jadi bagaimana cara Bapak meminimalisir keraguan itu agar itu tidak terjadi? Karena tadi kita bermusyawarah bersama, mengambil keputusan bersama dalam satu masalah, kita nggak ada ragu-ragu untuk maju ke depan. Intinya sebelum Bapak mengambil suatu keputusan, Bapak mendengar dari sumber-sumber lain sehingga itu memantapkan hati Bapak.
Berarti sebelumnya Bapak sudah memutuskan langkah ini. Tapi Bapak untuk memastikan itu tepat, Bapak bermusyawarah dengan Dewan Guru atau ada sumber lain selain Dewan Guru? Kita kalau perlu kita panggil komite, kita panggil komite. Komite. Oke. Pernahkah terjadi pertentangan antara setelah Bapak mempublikasikan suatu keputusan bertentangan dengan hal-hal lain seperti itu, atau warga, atau dengan pihak dinas, atau dengan pihak Dewan Guru? Bagaimana cara Bapak meminimalisir, menanggapi pertentangan tersebut? Kita gini, kalau sudah kita ambil satu keputusan, kita nggak usah ragu-ragu untuk menghadapi ke depan. Ya, jadi kalau misalnya ada pertentangan, cara apa yang Bapak ambil, langkah apa yang Bapak ambil? Kita kan ambil satu keputusan itu dengan memanggil pihak yang bersangkutan, kedua belah pihak, kita damaikan. Jadi tidak Tidak terjadi ada pertentangan. pertentangan. Berarti Bapak melangkah maju duluan untuk bernegosiasi seperti itu, ya. Bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi pertentangan. Kita buat satu keputusan secara tertulis kedua belah pihak. Ya, itu Bapak ya. Wah, ilmunya ini sangat bermanfaat bagi saya Pak ya untuk kedepannya. Terima kasih banyak atas waktu Bapak. Semoga sekolah kita dengan adanya kemajuan gurunya, dengan adanya pendidikan saya dapat berbagi, dan Bapak memberi izin serta mendukung saya dari segi materi maupun moral. Saya sangat terbantu dengan kehadiran Bapak, sangat memotivasi. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Aryaningsih, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur. Dalam penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya akan mewawancarai Bapak Hasnan sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Juluk Raya Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kunjungannya sekolah kami. Ya, saya Pak yang harus mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak bersedia untuk saya wawancarai demi tugas saya. Baik Bapak, kita mulai Pak ya. Ini hanya bincang-bincang sebagai bahan pembelajaran bagi saya tentang penerapan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, baik Bapak, selama Bapak bertugas menjadi kepala sekolah di SD ini, apakah ada kasus atau dilema ITK yang Bapak hadapi? Ya, sebenarnya ada, cuman kalau dikatakan kasus juga tidak, cuman kendala-kendala yang saya hadapi selama saya bertugas di sini ini, setelah saya amati, kita laksanakan bersama dengan seluruh Dewan Guru. Kami ada mengalami kendala-kendala. Baik, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Ya, dengan cara saya beserta seluruh Dewan Guru yang ada dan juga bertukar pikiran, berkolaborasi dengan komite sekolah, kami mencari solusi, ya, terutama itu kendala kami adalah yang pertama di bangunan kondisi fisik sekolah kami yang keadaannya sudah selayaknya untuk diadakan renovasi. Iya. Udah itu juga yang kedua adalah masalah media belajar bagi murid-murid kami yang ada, di mana di sini yang sebelumnya adalah termasuk Infocus, Chromebook serta jaringan yang ada, sehingga itu menjadi dilema buat saya selaku kepala sekolah di sini, mana yang harus kami utamakan, apakah kami harus dahulukan untuk fisik sekolah yang kondisinya sudah perlu diperbaiki, ataukah kami harus mendahulukan dulu media belajar buat murid-murid semuanya. Baik, saya menangkap kasus Bapak adalah ada dua peristiwa yang benar
kalau diambil kesimpulan keputusannya. Ini dua-dua perlu ya Pak, dalam pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian media seperti Infokus. Baik, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Bapak laksanakan untuk mengambil suatu keputusan mana yang akan Bapak ambil? Ya, keputusan yang kami ambil adalah terutama kami mengidentifikasi kira-kira anggaran yang digunakan apabila kami merehab atau renovasi bangunan yang ada. Kami perhitungkan itu jumlahnya agak besar dibandingkan dengan kalau kami untuk menyediakan media pembelajaran di kelas. Baik, berarti Bapak lebih prosedurnya itu ke manfaat dan ke biaya gitu Pak Iya, ya, ke biaya, cukupnya ya. kemana, ya kan? Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif gitu dari penunjangnya itu, dari segi biaya atau dari yang mana lebih dibutuhkan? Bapak timbang itu mana yang lebih efektif, ataukah yang prasarana atau yang media? Sebenarnya di dalam kegiatan proses belajar mengajar yang mana seperti yang Ibu pelajari, mana kita adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya. Artinya ya memang kalau kita lihat untuk media sarana prasarana sekolah itu penting. Namun di sini karena paling tidak untuk itu tadi, walaupun kami utamakan untuk media pembelajaran, untuk renovasi bangunan kami secara kecil-kecilan kami upayakan juga. Namun di sini kami fokuskan adalah bagaimana media pembelajaran tadi kami dapat memenuhi sehingga dapat terlaksana proses kegiatan pembelajaran, walaupun itu misalkan Enfokus tadi tidaklah kami adakan dengan jumlah yang besar. Jadi kami usahakan 1 buah dulu. Nah, lalu yang biasanya jaringan itu dulu kami tidak ada gitu Pak ya? Tidak ada. Kami berusaha bagaimana caranya ya dengan memfasilitasi dulu beberapa orang guru sehingga bisalah untuk terutama apalagi pada saat ini adalah AKM, sehingga dengan menggunakan hotspot Bu, ya kan, hotspot ke anak-anak sehingga dapatlah dilaksanakan AKM tadi. Iya. Jadi pasti ada tantangannya itu Pak ya, dalam menerapkan biaya mana yang perlu duluan. Sedangkan kita tahu sarana dan prasarana seperti bangunan, kelas itu kalau tidak nyaman, maka siswanya pun tidak efektif ya Pak untuk belajar, kegiatannya pun tidak berjalan dengan maksimal ya kan. Paham saya maksud Bapak. Jadi dalam kasus ini tantangan yang Bapak hadapi selain yang Bapak ucapkan tadi, ada lagi Pak? Ya sebenarnya kalau tantangannya jelas Bu, dimana kan sekolah kita ini berada di lingkungan masyarakat sekitar yang ada. Yang pasti di antara orang tua tadi, orang tua murid itu pasti melihat ya sekolahnya kok dibiarkan seperti itu kan gitu. Jadi kita ada rasa senang, ada masukan seperti itu kan kita jelaskan. Dan kita berharap mereka bisa menyampaikan kepada yang lain sehingga tidak ada timbul pemikiran yang di luar hal yang positif lah. Artinya dengan mereka juga tahu, warga masyarakat itu tahu bahwasanya anggaran sekolah itu ada, namun pemanfaatannya itu adalah kita sesuaikan itu tadi dengan kemampuan. Jadi walaupun demikian, seperti tadi yang sekolah itu ya yang memang dia sangat mengganggu buat anak-anak, baik itu dia bermain di lingkungan sekolah ataupun misalkan yang bisa menimbulkan anak-anak bisa cedera, itu kita upayakan kita lakukan. Iya. Dalam mengambil suatu keputusan seperti yang Bapak ucapkan tadi, dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan tantangan-tantangan yang Bapak hadapi, apakah Bapak mengambil keputusan itu ada waktunya dalam jangka pendek atau jangka panjang, atau saat itu langsung Bapak putuskan, atau Bapak tunda dulu nih, cari dulu investigasi dan informasi dari lembaga-lembaga lainnya atau sumber-sumber lainnya? Apakah jadwal Bapak itu terpatok atau terjadwal gitu Pak? Ya sebenarnya tidak, keputusan itu tidak langsung pada saat itu juga kami lakukan.
Nah, disitulah kami perlu ya berkolaborasi, bermusyawarah bersama Dewan Guru. Artinya apa? Mana yang lebih kita utamakan dahulu. Iya. Nah, udah itu anggarannya juga berdasarkan itu tadi, berdasarkan dana yang kita terima, yang namanya dana BOS. Itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, mana yang lebih dahulu, mana yang penting. Untuk yang jelas keutamanya adalah supaya anak-anak proses belajarnya bisa lebih baik, lebih lancar gitu. Untuk mendukung keputusan Bapak tersebut, adakah sumber-sumber lain atau faktor lain yang mendukung Bapak untuk mengambil keputusan? Nah, selama ini alhamdulillah cukup baik, terutama dari rekan guru. Mereka selalu mensupport dan memberikan masukan, yaitu hal-hal positif. Misalkan, oh Pak, kalau bisa Pak, kita utamakan, misalkan itu tadi kan termasuk media apa ini, Infokus. Misalkan untuk alat olahraga Pak, anak kita kebetulan itu bolanya sudah tidak ada Pak. Nah, lalu kita itu dengan anggaran yang ada ya kita upayakan supaya anak tadi pada saat jam olahraga mereka ada. Kalau Iya, tidak iya. ada juga kan Bagaimana ya, pembelajarannya Pak ya? pembelajarannya Iya. tidak berjalan dengan baik gitu. Iya, ini di luar konteks pertanyaannya Pak. Iya. Ini bersangkut dengan pribadi Bapak sebagai pemimpin pembelajaran. Kadang dalam suatu kasus setelah memutuskan keputusan terhadap suatu kasus, pernah tidak Bapak berpikir begitu sampai rumah, sepertinya yang tadi keputusannya ragu gitu, sepertinya keputusannya kurang tepat begitu sampai ke rumah, dan tadi kenapa diambil keputusan seperti itu gitu, ragu gitu, bimbang setelah sampai di rumah. Adakah cara Bapak untuk meminimalisir atau meniadakan pemikiran seperti itu? Ada, sudah pasti ada Bu. Nah, jadi kan ketika kita memang sudah mengalokasikan anggaran yang ada, ternyata kita cross check ulang, ternyata ternyata ini nggak cukup ini anggarannya, gimana ini solusinya, harusnya tadi saya begini. Nah itu setelah seperti itu, untuk ke depannya, untuk hari esoknya itu kita apakan lagi, kita sampaikan lagi, oh Bapak Ibu ini ternyata kemarin yang sudah kita rencanakan matang itu rupanya keliru. Kita jelaskan kembali apa yang memang kita sudah sepakati bersama Dewan Guru tadi, kita ralat kembali dan kita perbaiki. Oh ini yang tepat, sehingga keraguan tadi bisa tersampai ke warga sekolah, khususnya Dewan Guru gitu. Iya, berarti ketika hal itu terjadi, Bapak merefleksikan kembali hasil keputusan yang telah Bapak dapati. Iya. Iya, paham. Terima kasih Bapak atas waktunya, bincang-bincangnya. Saya mendapatkan banyak ilmu secara Bapak lebih senior dari saya. Saya tahu dari saya pertama menginjakkan kaki di Indra Makmur, karena Bapak menyapa saya dengan ramah. Bapak tidak pelit berbagi ilmu, dan Bapak menerima saya di sini. Saya merasa sangat bahagia gitu, karena saya mendapatkan pamong yang luar biasa. Iya, terima kasih kembali. Semoga Ibu tetap sukses, terus bergerak untuk bisa menjadi guru yang dapat memberikan inovasi dan kreativitas bagi terutama murid-murid Ibu nantinya di sekolah, juga rekan guru yang ada di sekolah Ibu. Insya Allah Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Arianingsih, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur, akan mewawancarai Bapak Wahyu sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Jambu Bale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Novi. Iya, apa kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, terima kasih Bu Novi sudah datang kemari ya, karena di SD Jambu Bale ini sangat jauh di sini. Berkat kegigihannya bisa sampai kemari, padahal tadi malam baru hujan, tapi alhamdulillah dengan selamat sampai di sini ini wawancara demi tugas CGP-nya. Semangat selalu. Baik, Bapak.
kita mulai Bapak ya. Iya, bisa. Ini jangan terlalu tegang ini Pak, Iya. hanya bincang-bincang yang sifatnya membangun. Ya. Selama Bapak jadi pemimpin nih Pak di sekolah ini, adakah timbul permasalahan yang seperti kasus dilema etika seperti itu Bapak? Dilema etika itu adalah kasus yang bertentangan nilai kebajikan benar dan benar, itu seperti keadilan melawan kejujuran, rasa kasihan melawan kebenaran, begitu Bapak. Adakah Pak? Baik Bu Novi, itu masalah dilema itu, permasalahan itu selalu ada di mana-mana. Tapi di lain sekolah, lain permasalahan. Mungkin di sekolah kami ini ada permasalahan antara benar dengan benar ini ada. Jadi itu permasalahan itu ada pada misalnya pada murid di mana murid itu dia harus tinggal sebenarnya, tapi dengan memikirkan pertimbangan harus dinaikkan kelas dengan pertimbangan biar bisa melanjutkan pendidikan, biar bisa dia mencapai cita-citanya yang akan datang. Itu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika? Jadi Bu Novi dalam mengidentifikasi kasus tersebut ya untuk mencari informasi itu bisa berupa kalau yang di sekolah berupa dari guru, wali kelasnya, apa sih permasalahan yang terjadi sama anak-anak. Kemudian kita tingkatkan lagi mencari informasi di rumah melalui keluarganya. Jadi apa permasalahan yang bisa menyebabkan anak ini bisa berdampak dalam permasalahan misalnya belajarnya, karena perasaan belajar anak ini berdampak pada saat ujian kelas, kenaikan kelas gitu. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti tadi, dari gaya belajarnya, dari kebiasaan anak tersebut. Bagaimana Bapak cara mengambil keputusan? Ya Bu Novi, terkait dengan keputusan ini, mengambil keputusan itu dengan cara melihat kendala apa yang ada di lapangan, kemudian mengidentifikasi masalah yang sudah dari dulu dari keluarga sehingga mengambil keputusan seperti dilema yang didapat oleh siswa tadi, masalah belajarnya, sehingga pengambilan keputusan diambil untuk anak itu lebih dapat mencapai cita-cita ke depan dengan pertimbangan kebenaran, sehingga anak itu bisa bagus, bisa berdampak positif ke depannya. Tadi kan Bapak bilang dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Tentu sebelum ada pertimbangan tersebut, Bapak ada prosedurnya, Ya. kan? Nah, prosedurnya itu seperti apa? Ya, prosedurnya itu kita lihat anak ini seperti apa, apakah dia memang kedepannya harus kita orbitkan, kemudian dari keluarganya anak ini harus membutuhkan nanti kedepannya anak ini berhasil, kebutuhan keluarganya bisa meningkat, misalnya ketika dia bersekolah bisa sukses gitu, sehingga pertimbangan itu harus kita ambil karena supaya bisa terlaksana dengan baik kepada anak tersebut. Tentu dalam suatu pengambilan keputusan seperti anak tersebut terdapat tantangannya nih Pak. Ya. Tantangan seperti apa yang Bapak hadapi? Ya, tantangan yang dihadapi itu mungkin tantangan di dalam sekolah itu ada tantangan yang berupa kecemburuan sosial. Mungkin anak tersebut kenapa sih harus dipertimbangkan, kenapa sih atasan di kepala sekolah itu harus mempertimbangkan, harus misalnya diloloskan, harus dinaikkan, tapi kan kita butuh kebijakan. Jadi yang menjadi problem itu ada di dalam masalah Publikasi gitu, publikasi ya, mungkin
ada orang tua murid yang tidak komplain, yang tidak menerima, sehingga ada itu masalah-masalah seperti itu. Tadi kan ada tantangan ya Pak, Ya. dan kecemburuan, Ya. komplain. Dari hal tersebut tentu ada kiat-kiat ya untuk mempermudah langkah Bapak untuk mengambil keputusan. Iya. Boleh saya tahu gitu Pak, kiat-kiatnya apa? Ya, pilihannya itu kan pada pengambilan keputusan itu yang pertama kita harus berani, Berani. kemudian berkoordinasi dengan orang tua atau keluarga yang kita ingin ambil keputusan itu, seperti misalnya orang tua siswa, kita buat kesepakatan, serta kita dibalik kita mengambil keputusan sendiri, kita harus berikan pemahaman kepada keluarga yang bersangkutan. Dari Bapak, tadi kan saya dengar Bapak berkoordinasi Ya. seperti itu. Ya. Adakah Bapak berkoordinasi dengan guru-guru di sekolah? Ya, dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama intern kita itu, yang di dalam itu harus kita berkoordinasi. Jangan nanti dikatakan kita itu sudah ceroboh dalam mengambil keputusan. Sebelum kita keluar ke orang tua itu, kita berikan pemahaman ke orang tua. Terlebih dahulu kita berkoordinasi dengan guru, karena kita jangan terkena dampak dari luar nanti dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak, adakah uji-uji yang Bapak lakukan untuk mengambil suatu keputusan dari permasalahan yang Bapak hadapi seperti dilema etika siswa tersebut, atau ada dilema etika lainnya yang sering Bapak hadapi? Ya, kalau uji dilema, selain dari dilema etika yang mengenai kebenaran, ada juga permasalahan di sekolah ini yang benar lawan salah misalnya. Itu kan keputusan itu kita tetap berpihak kepada kebenaran. Kemudian Bu Novi di sini permasalahan di mana tingkah laku anak, itu banyak permasalahan yang menimbulkan nanti kita tidak tahu anak-anak sudah memanggil orang tuanya datang saja, tapi kita butuh kebijakan yang bijaksana sehingga permasalahan bisa teredam, bisa terselesaikan di sekolah itu sendiri. Itu ujinya berupa apa Pak? Atau uji publikasi misalnya, atau uji legalitas misalnya, kan ada permasalahan yang bertentangan benar lawan benar, terdapat siswa yang melanggar peraturan. Ya. Apakah Bapak dapat mengujinya seperti uji legalitasnya itu di sini ada gitu Pak? Ya, uji legalitas itu selalu kita buat karena kita melihat siapa yang membuat kesalahan, sehingga kita dapat mengidentifikasi apa permasalahan yang terjadi sama anak-anak tersebut. Otomatis kita harus mencari informasi, mencari sumber apa yang menyebabkan terjadi permasalahan pada anak-anak tersebut. Iya, uji publikasi Pak ya, uji legalitas, uji publikasi. Tapi uji legalitas tentunya dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan peraturan yang berlaku di desa ini ya Pak. Kalau misalnya permasalahan itu keluar gitu ya. Iya. Maksud Bapak. Adakah faktor-faktor yang Bapak pertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan selain faktor intern dari guru? Adakah faktor-faktor lain selain dari orang tua? Ya, faktor dalam mengambil keputusan ini yang pertama, mengambil keputusan itu harus tepat dan bijaksana. Kemudian faktor yang pertama harus diingat, yang pertama Sesuai dengan nilai kebaikan. Ya, sesuai dengan nilai kebaikan, kemudian sesuai dengan nilai kearifan lokal yang ada di kampung ini. Jadi kita tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Selain kita berkoordinasi dengan guru, dengan keluarga, kemudian dari keluarga murid yang ada di SD ini. Ya, misalnya kan ada terjadi suatu permasalahan. Dalam mengambil keputusan, adakah jadwal tertentu bagi Bapak untuk mengambil langkah tersebut atau mengambil langkah
keputusan tersebut, jadwalnya misalnya harus hari ini atau minggu depan harus keputusan, atau ditunda dulu sampai pemikiran Bapak tenang, dapat informasi-informasi bagaimana Bapak? Iya, di dalam mengambil keputusan itu sebenarnya tepat dan terjadwal. Cuman kan sudah dikatakan tadi, dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa sembarangan, tidak bisa langsung kita putuskan terus di situ. Otomatis kita harus mencari informasi, sumber, kemudian bukti, apalagi yang berkaitan mengambil keputusan mengenai permasalahan yang mengenai permasalahan benar dengan benar, apalagi yang paling berat itu benar dengan salah kan. Nah, jadi itu harus kita cari bukti-bukti dulu, cari bukti-bukti, kemudian kalau benar dengan benar kan kita lebih kepada nilai kebajikannya gitu. Oke, berarti terjadwal dan bergantung kepada permasalahannya seperti apa. Iya, betul. Iya, kalau masalahnya itu darurat harus Bapak putuskan saat itu. Iya, saat itu. Tapi kalau masalahnya itu bisa menunggu atau Bapak membutuhkan informasi yang lebih banyak, Bapak akan menunggu informasinya Iya, terlebih dahulu. lebih kepada mengumpulkan informasi. Iya, baik, paham saya. Kalau begitu ini di luar konteks ya Pak, sebagai pemimpin dalam mengambil suatu keputusan kita kan selalu mengadakan uji, baik itu dia ada uji legalitas, uji publikasi, ada uji benar atau salah, uji jangka panjang atau jangka pendek. Adakah dari hati nurani Bapak saat mengambil keputusan, tadinya saya mengambil keputusan A, tapi waktu sampai ke rumah berpikir lagi nih, kadang kan pikiran kita udah tenang nih Pak sampai ke rumah. Pas sampai ke rumah, kenapa ya keputusan itu diambil? Nah, bagaimana cara Bapak menghindari yang demikian sehingga Bapak memantapkan hati untuk menjadi pemimpin mengambil keputusan yang seperti itu? Jadi begini, di dalam mengambil keputusan itu seorang pemimpin itu memang harus bijaksana. Ya, harus bijaksana, menyesuaikan keadaan kearifan lokal. Kemudian ya seperti Bu Novi bilang, ketika mengambil keputusan A tapi tergerak hati setelah pengambilan keputusan, kenapa harus A? Yang sebenarnya B. Jadi sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh dua-dua. Ya, bercabang. Oke. Jadi ketika mengambil keputusan A tetap A, apalagi sampai membocorkan curhat kepada rekan guru orang lain, tidak bisa. Itu terbaca karakter kita seperti apa. Jadi dalam pengambilan keputusan itu A tetap A, B tetap B, tidak berpikir kedua kali. Kecuali Bu Novi, di dalam pengambilan keputusan seperti yang harus kita mencari sumber, yang aturannya A, kita ambil keputusan A yang harus kita benarkan, tapi dengan mengumpulkan sumber dan informasi bisa kita berpindah kepada B, begitu. Jadi kita pilih seperti apa keputusan yang kita ambil itu. Iya, itu berarti Bapak memantapkan hati setelah mengadakan observasi, uji, terus Bapak mengambil keputusan itu tidak boleh cabang, pusatkan pada tujuan. Adakah Bapak berpikir jangka panjang atau jangka pendeknya dari suatu keputusan tersebut? Biasanya nih Pak, kita berpikir jangka panjang dan jangka pendek itu di saat kepala sekolah menghadapi suatu kasus dilema benar atau benar dalam hal pembiayaan nih Pak. Pernahkah Bapak menghadapi hal tersebut? Iya, betul sekali. Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin, apalagi pengayom yang ada di sekolah, itu kita harus melihat kebutuhan yang dirasakan oleh guru, dirasakan oleh sekolah, yang dirasakan oleh warga sekolah. Jadi keputusan jangka panjang dan jangka pendek itu selalu ada. Jadi itu kan keputusan jangka panjang itu kita memutuskan, misalnya kita mau membelikan sebuah barang,
sebuah barang yang manfaatnya ada cuman sebulan dan ada yang berkepanjangan bisa sampai 10 tahun masih ada Pak. Jadi manfaatnya itu nyata. Kita pengambilan keputusan kepada manfaat bisa bermanfaat kepada warga sekolah, kepada guru-guru. Jadi yang kelompok besar. Iya, kelompok besar yang ada di sekolah ini. Berarti selama ini Bapak mengambil keputusan itu jika ada 2 bulan Bapak Iya. memikirkan manfaatnya lebih ke kelompok besar daripada kelompok kecil. Iya. Oke. Dan Bapak mengujinya itu dengan yang diutamakan keputusan tersebut yang berjangka panjang manfaatnya dan tidak mengambil keputusan yang jangka pendek. Ini yang saya tangkap ya Pak. Ya, betul. Apakah salah? Itu tidak salah Bu Novi. Kita dalam mengambil keputusan itu kalau masalah pembelanjaan ini kita lebih kepada pemanfaatan, kemudian bisa terserap oleh warga yang lebih banyak. Nah, itu kita maksudnya kebutuhan akan datang itu kalau bisa lama gitu. Tidak kita memikirkan hanya dalam minggu ini kebutuhan ini seperti ini. Jadi kita lebih kepada kebutuhan memikirkan akan datang gitu. Oke. Dari perbincangan kita hari ini tadi Pak ya, dari hasil wawancara kita, saya sudah banyak mendapatkan ilmu dari Bapak sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat simpulkan bahwa sebelum mengambil keputusan Bapak adakan uji, yaitu uji legalitas, edukasi. Ya, terus Bapak juga mempertimbangkan di Yes. jangka panjang dan jangka pendeknya dari keputusan tersebut, dan Bapak yang di luar konteksnya harus pemimpin itu harus mantapkan hati dalam mengambil keputusan dan tidak bercabang gitu Bapak ya. Iya. Benar. Dan dalam menghadapi tantangan dari luar gitu, Pak. Nah, Kan kadang keputusan Bapak itu ada yang bertentangan dengan orang luar. Iya. Bagaimana cara Bapak mengatasi? jadi begini Bu. Di sekolah ini kan kalau yang di luar itu kan warga dari orang tua Iya. siswa. Mungkin di sekolah ini Bu, tapi ada saja yang sudah kita putuskan itu benar, tapi menurut warga luar itu masih salah. Jadi dalam pengambilan keputusan itu di sini Bu Novi kan kita ada wakil dari masyarakat, ada Iya. wakil dari orang tua murid, yaitu komite. Sehingga di dalam mengambil sebuah keputusan itu kita dudukkan dalam arti musyawarah, mufakat. Kemudian kita mengambil keputusan itu sudah ada utusan dari masyarakat tersebut begitu. Sehingga ketika terjadi kontra terhadap keputusan yang misalnya kita buatlah sebuah bangunan di sini, bangunan yang menurut kita ini menurut wakil daripada warga sekolah ataupun orang tua murid itu sudah benar, tapi dari luar itu belum. Sehingga ketika ada yang kontra itu kita sudah ada backing, yang membacking itu adalah komite sebagai wakil daripada masyarakat. Jadi untuk menyikapi itu mungkin kita memberikan pemahaman kepada warga dari luar ataupun orang tua murid yang dari luar itu, memberikan pemahaman dan berkoordinasi kembali dengan komite sekolah, sehingga warga dari luar itu bisa memahami, oh seperti ini, berarti pengambilan keputusan ini manfaatnya untuk anak-anak bisa berdampak kepada jangkanya, bisa berdampak kepada anak-anak jangka panjang, kan bisa dimanfaatkan langsung oleh peserta didik di sekolah ini. Gitu. Sudah selesai nih Pak bincang-bincang kita. Saya sudah banyak mendapatkan manfaat nih Pak dari perbincangan kita, banyak dapat ilmu dari Bapak bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, melalui koordinasi bersama komite dan tidak ada jadi pertentangan gitu Pak ya. Betul. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Bu Novi, terima kasih juga Bu Novi sudah mewawancarai kepala sekolah SD Negeri Jambu Bale, sudah hadir. Kemudian Bu Novi
nanti kedepannya bisa datang kembali kemari, bisa memberikan ilmu-ilmu yang terbaru yang Ibu Novi dapat kepada guru-guru kami di sini. Terima kasih. Ya, demikian bincang-bincang saya bersama Bapak Wahyu, Kepala Sekolah SD Negeri Jambu Balai, Kabupaten Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas